Oke, teman-teman, berhubung waktu udah menunjukkan pukul 1:02, kita mulai aja ya acaranya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang, Kak. Terima kasih udah datang acara CWH online class kali ini. Oke, mungkin teman-teman semua bisa untuk menonaktifkan mute. Oke, terima kasih. Oke, selamat datang di acara CWH Online Class Part 3. Terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul nih di acara webinar CWH Online Class Part ketiga. Nah, teman-teman semua di sini mungkin udah pada datang ya di sini, udah ada 115 partisipan. Terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk hadir. Nah, sebelum kita ke acara selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu ya teman-teman, karena kan pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan, nama saya Sefina Zabila Rizky. Mungkin teman-teman bisa panggil saya Sef aja juga nggak apa-apa. Saya di sini selaku moderator untuk acara webinar CWH Online Class ketiga dengan tema Overcome Overthinking. Nah, di sini saya pengen tahu dong teman-teman dari mana aja asalnya, bisa komen di kolom chat box ya teman-teman. Dari mana aja asalnya dan gimana nih keadaan teman-teman di sana? Baik-baik aja dan keadaan sekitarnya gimana nih? Apakah mendung mungkin, cuacanya cerah? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, ini ada dari mana nih? Vinola. Kak Vinola itu dari Jambi. Oke. Selamat datang Kak Vinola. Ada Kak Jafar juga dari Jakarta. Anestiti dari Bekasi juga. Ada Kabupaten Lebak. Ada juga nih yang dari Semarang. Kalimantan Selatan. Oh, berarti ini waktunya udah menunjukkan pukul 2 ya. Udah beda 1 jam gitu ya. Di Jakarta juga habis hujan ternyata. Oh, di sini juga mendung kok teman-teman. Di Semarang juga mendung gitu. Oke, ada yang dari Solo juga. Ini ada yang jauh banget nih teman-teman. Kak Ingrid dari Toraja, dari timurnya Indonesia ya ini. Jogja hujan. Oke. Wah, ini ternyata dari seluruh Indonesia ya teman-teman. Banyak banget teman-teman antusias. Terima kasih banyak atas respon positifnya dari teman-teman. Tingkat antusiasnya tinggi banget. Kami dari tim CWH benar-benar terima kasih untuk kehadirannya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong nih, seluruh Indonesia ini banyak banget ternyata dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Nah, kami ada informasi nih teman-teman terkait dengan open donasi berbagi nasi 2000 nasi di 20 kota di Indonesia. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih di slide PC, komputer, laptop, ataupun device HP-nya. Kita ada open donasi untuk 2000 nasi di 20 kota Indonesia serentak yang mana acara puncaknya adalah pada tanggal 19 sampai 20 Desember ini. Teman-teman kalau yang mau berdonasi bisa banget nih kirim atau transfer ke via BNI Syariah, Mandiri, BCA, BRI, dan juga bisa teman-teman di e-payment. Ada Dana, OVO, dan GoPay. Tapi teman-teman juga jangan lupa nih untuk konfirmasi di CP yang sudah tersedia. Nah, mungkin teman-teman bagi yang ingin langsung berdonasi bisa banget selama webinar ini berdonasi, bisa banget ambil HP-nya untuk kirim dari m-banking gitu kan. Sekarang kan kecanggihan teknologi udah makin meningkat. Selain itu juga dari CWH sendiri berkolaborasi dengan Keluh Kesah, itu juga ada media partner nih. Kita juga berterima kasih banget kepada media partner yang sudah menyebarkan informasi positifnya. Yang pertama ada dari Psikologi Berbagi, ada dari AMNI, Mazda FM, Turun Tangan Semarang, Relawan Hits, ada Dipo Jurnal juga, ada Psikologi Care, Webinar Psikologi, Lingkar Psikologi, Bincang Psikologi, Pemuda Berbagi, Tanya Psikologi, dan juga Indo Relawan. Terima kasih banyak kepada teman-teman media partner yang sudah bersedia untuk
menyebarkan informasi positifnya gitu. Oke teman-teman, di sini mungkin udah pada penasaran ya tentang tema kita kali ini tentang overthinking. Nah, mungkin bisa share nih di kolom chat box bagi teman-teman, kadang itu overthinkingnya tuh kapan sih? Apakah mungkin pada malam hari atau mungkin pada saat ini tidur? Atau mungkin di saat-saat jam siang-siang gini nih, oh tiba-tiba overthinking gitu kan. Mungkin bisa share di kolom chat box gitu kan. Ini ada dari Kak Raihan nih. Sleman, kalau lagi capek, wah kebanyakan kalau lagi capek itu overthinking ya. Ada Milea, beban orang tua, aduh ini berat banget ini. Rafif juga waktu lagi gabut, kapanpun kalau mau tidur. Ini menarik nih dari Dwi Joko Semarang nih. Kalau abis nonton drakor, tapi apakah benar kalau misalkan kita overthinking abis nonton drakor gitu, tiba-tiba, ih aku overthinking nih gara-gara drakor. Nah, banyak banget keluhan-keluhan mungkin dari teman-teman yang teman-teman rasakan, overthinking juga gitu kan. Tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita menginjak ke acara ini, kenalan dulu nih sama pembicara kita, narasumber kita yang sangat cantik, berprestasi, dan juga hebat banget, utamanya di bidang psikologi gitu. Nah, bisa ditampilkan kan untuk CV-nya seperti apa? Karena kita pengen tahu nih pembicara cantik kita dan berprestasi kita di acara webinar KH Online Kelas Part 3. Oke, pembicara kita pada siang hari ini adalah Kak Marisa Meditania yang merupakan seorang psikolog dan juga lulusan dari Sarjana Psikologi Universitas Padjadjaran dan sudah menempuh pendidikan pasca sarjana S2 di Universitas Padjadjaran. Selain itu juga Kak Marisa ini juga banyak banget pengalaman pekerjaan, jadi speaker, ataupun penghargaan-penghargaan mungkin bisa di next Kak yang udah didapatkan Kak Marisa sendiri. Ini Kak Marisa selain cantik, berprestasi, juga wah pokoknya keren banget lah, hebat banget. Mungkin teman-teman di sini kalau mau bertanya bisa nanti langsung di kolom chat box ya selama pemateri kita menayangkan sharing-sharingnya dan lain-lain gitu. Nah, mungkin kita undang dulu nih pemateri kita, sapa dulu ya dari Kak Marisa. Halo Kak Marisa, selamat siang Kak Marisa. Halo, selamat siang semuanya. Suaranya jelas? Jelas banget Kak, jelas banget. Oke, Kak Marisa sekarang ada di mana Kak posisinya Kak? Kenapa? Ada di mana posisinya? Aku ini di Jakarta, aku lagi isolasi mandiri karena suami aku positif COVID, doain ya teman-teman. Oke, teman-teman minta doanya semoga suami dari Kak Marisa sendiri sudah sembuh, cepat sembuh dari COVID-nya. Oke, tapi Kak Marisa keadaannya baik-baik aja kan? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Cuman karena lagi hamil besar, jadi moodnya naik turun, hormonal. Oke, berapa bulan Kak kalau boleh tahu Kak? Alhamdulillah udah 8 bulan. Oh, udah 8 bulan. Teman-teman doain semoga bulan depan bisa melahirkan ibu dan anaknya bisa melahirkan anak dengan selamat juga, keadaan sehat dan sempurna gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita dengarkan sharing-sharing dari Kak Marisa tentang overthinking, sedikit tips, trik, dan solusinya seperti apa. Kepada Kak Marisa, waktu dan tempat dipersilahkan Kak. Sebelumnya aku mau mohon izin buat share screen dulu, masih disable. Oke, boleh banget. Mungkin kepada tim CWH bisa dibantu untuk Kak Marisa supaya bisa share screen. Dari akun aku yang satu lagi nih. Oh, oke. Sambil menunggu, oh nih bisa nih. Oh, udah bisa. Oke. Sudah, Kak. Udah ya? Siap. Silakan, Kak. Sebentar, mana ya? Udah ya, masuk ya. Masuk, Kak. Sip. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi udah dikenalkan, nama saya Marisa. Jadi sebenarnya kalau sekarang, posisinya sekarang saya udah jadi associate psychologist, jadi udah praktek
by online gitu di salah satu biro di Jakarta. Nah, sebelumnya terima kasih banyak banget teman-teman yang udah join. Aku kaget juga yang ikut 100 orang ya, excitement-nya kan berarti untuk mencari ilmu dan juga buat ngebantu donasinya gitu. Nah, seperti yang udah teman-teman lihat lah ya, ada posternya bahwa kita akan ngebahas tentang overcome overthinking. Pasti kebayangkan, pasti goalnya ikutan webinar ini pengen tahu gimana sih sebenarnya cari cara biar kita nggak overthinking gitu. Nah, tapi sebelum kita mencari cara itu, kita harus tahu dulu nih. Oke, ini udah. Kita harus tahu dulu nih sebenarnya kenapa sih overthinking ini tuh penting banget untuk kita bahas, penting banget untuk kita bisa handle gitu. Karena gini, teman-teman mungkin udah sering ya dengar mental health issue tentang apapun itu. Toxic relationship, stress, depression, anxiety, atau cemas, bulimia. Itu tuh adalah eating disorder yang kalau misalnya kita makan banyak, terus kita sengaja muntahin biar kurus. Anoreksia, makannya sedikit, trauma, OCD gitu. Itu kan adalah permasalahan mental health. Dari ringan sampai udah berat banget tuh, sampai disorder, sampai depression gitu. Ringannya pun yang kayak ringan yang stres sehari-hari, atau kayak misalkan toxic relationship, itu kan juga sebenarnya adalah salah satu mental health issue gitu. Sebenarnya kesamaan dari semua mental health issue ini tuh apa sih gitu? Semuanya itu berdampak kepada psikis. Dan psikisnya ini tuh ke-trigger sama cara kita berpikir. Maksudnya gimana? Mungkin ada beberapa orang kalau misalkan aku IPK-nya 2,6, terus si B juga IPK-nya 2,6, tapi yang stres kita, dia nggak stres gitu. Padahal kita berada di kondisi yang sama, karena pikiran saya menilai bahwa ini tuh adalah sesuatu hal yang berat. 2,6 tuh nanti nyari kerjanya susah, terus nanti nggak bisa cum laude, memalukan orang tua gitu kan. Tapi kan untuk yang satunya lagi, mungkin pemikirannya beda gitu. Oh, IPK saya 2,6, ya udah berarti semester depan harus saya perbaiki. Berarti saya harus memperbaiki apa aja, cara belajarnya, teman-teman bermainnya, manajemen waktu gitu kan. Jadi yang memutuskan kita itu masuk ke punya suatu permasalahan itu adalah pemikiran kita sendiri. Jadi kondisi pasti mempengaruhi ya, situasi pasti mempengaruhi. Tapi semuanya kembali lagi ke decision gimana kita mau melihat suatu kondisi gitu, perspektifnya kita gitu. Nah, dari pemikiran ini kan sebenarnya macam-macam ya. Bisa dari cara kita negative thinking, terus misalkan kitanya maunya berpikirnya denial, nolak terus, atau misalkan cara berpikirnya kita tuh kaku, gak mau fleksibel, mengikuti arus gitu, baiknya seperti apa. Atau salah satunya adalah overthinking yang akan kita bahas. Karena ketika kita overthinking, itu kan pemikiran kita yang memutuskan akhirnya kondisi psikis kita akan seperti apa gitu. Karena dari hal kecil overthinking aja tuh kita bisa jadi cemas, kita bisa jadi depresi, kita bisa jadi trauma, kita bisa jadi stres gitu. Nah, selanjutnya, kapan sih sebenarnya saya overthinking gitu? Biar teman-teman bisa ngebedain ini tuh overthinking atau kayak cuman pikiran lewat aja ya gitu. Ini ada beberapa poin yang coba teman-teman hayatin. Misalkan dalam suatu kondisi, kira-kira checklistnya banyak nggak sih? Kalau misalnya checklistnya banyak, oh berarti saat itu tuh saya lagi overthinking. Pertama, sadar nggak ketika berpikir sesuatu? Kan kadang kayak misalkan, apa tuh namanya? Oh IPK-nya 2,6 atau teman saya habis ngebully saya, terus saya tuh mikirin kok dia kayak gitu ya gitu, terus kita nyadar kok kepikiran ya
kan itu kan berarti udah tanda-tanda mau overthinking. Beda sama yang kayak lah kok dia ngebully doang tapi kita mikirin yang lain lagi, terus kita mikirin yang lain lagi, itu sebenarnya cuma kayak pikiran lewat aja gitu. Tapi kalau kita berkutat sampai kita nyadar kenapa hal itu kita pikirin terus ya, itu udah masuk overthinking gitu. Oh sebentar, laptopnya lowbat, jadi sambil aku cas dulu. Ternyata kecabut. Maaf. Gak apa-apa, Kak. Oke, lanjut lagi. Ijo ya layarnya? Iya, Kak. Hijau, Kak. Kenapa nih? Coba sebentar. Oh, udah. Lanjut lagi ya. Terus, ini mirip sih sama poin kedua. Kayak tadi ya, pas sering kita mempertanyakan kenapa sih ada pemikiran itu terus gitu. Kadang-kadang kan kayak, kalau kita lagi overthinking kan, misalkan kayak tadi teman saya ngebully, kok kepikiran ya teman saya ngebully terus, itu kan sebenarnya udah tanda-tanda juga overthinking. Atau kayak mikirin terus, sebenarnya apa sih yang sedang saya pikirkan, makna dari yang saya pikirkan gitu. Kayak misalkan, kenapa ya aku kepikiran terus kok dia ngebully aku, padahal aku nggak salah apa-apa. Kenapa ya aku mikirin kayak gini terus gitu. Atau jadi ngerasa kesel, ke bawah kesel, karena kita fokus terus sama pemikiran kita sendiri gitu. Nah, terus contoh lainnya kayak misalkan kita tuh suka ngerasa kayak butuh banget tahu kenapa saya mikirnya kayak gitu. Kadang kan kayak suka nanya ke temen ya, kayak kenapa ya aku kepikiran terus dia ngebully aku. Pernah nggak sih ke teman-teman kayak curhat gitu kan ke teman. Terus atau kayak misalkan ya minta saran orang kedua, saran orang ketiga, kan berarti kita tuh terpaut terus gitu sama pemikiran itu kan, berarti kita lagi overthinking. Terus kita tuh suka merasa eager banget untuk mungkin buat orang-orang lain kan kayak ngapain sih dipikirin mulu gitu, kayak ya udahlah move on aja apa nggak bisa gitu, karena rasanya tuh pemikiran itu tuh terus ngeganggu dan kayaknya tuh pengen kita atasin gitu. Nah, itu yang dimana yang disebut kita tuh penting untuk ngerasa punya kendali ketat atas pikiran kita. Dan kita juga berusaha berjuang untuk mengendalikan pikiran kita. Kebayang lah ya, maksudnya contoh-contoh sehari-harinya kayak gini, mungkin teman-teman pasti udah pernah mengalami overthinking dan gak jauh beda sama yang aku jelasin ini. Gitu. Tanda lainnya, selain yang tadi itu, juga bisa dilihat dari sikap emosi kita. Kita ngerasa nggak tenang, kita ngerasa panik, situasi tuh rasanya nggak terkendali, terus, sorry nih 2 kali, terus emosi juga nggak stabil gitu. Jadi kalau misalkan itu hal yang dipikir berulang-ulang tapi nggak terlalu mempengaruhi emosi kita atau psikis kita sih, itu bisa jadi bukan overthinking ya, bisa jadi kan memang itu sesuatu yang urgent yang mau kita selesaikan. Kayak misalkan IPK-nya 2,6, oh iya, harus gimana ya caranya, kenapa ya bisa 2,6 ya, cara ngatasinnya gimana. Kalau itu kan sebenarnya lebih ke kita berusaha menganalisa suatu masalah ya, jadi kita mikir berulang-ulang. Tapi overthinking itu harus ada ciri-ciri secara psikologisnya juga. Ada perasaan nggak tenang, panik, terus kayak hektik gitu, rasanya heboh, kenapa ini, kenapa ya, kenapa IPK saya 2,6 ya, kenapa itu. Nah, itu baru kita udah bisa disebut dengan overthinking. Gitu. Nah, sekarang, sebentar. Oh, ada yang nggak masuk di sini. Aku mau menjelaskan juga sebenarnya apa sih term arti si overthinking ini sendiri. Jadi overthinking ini kalau di psikologi ada istilahnya namanya itu ruminasi atau rumination. Jadi ruminasi itu adalah ketika kita berpikir secara terus-menerus terhadap suatu hal
gitu. Dan kita tuh membiarkan mental kita tuh stuck gitu di sana. Kebayangkan kayak ketika kita lagi ruminasi tuh, kita lagi overthinking tuh kan kayak nggak bisa keluar gitu rasanya dari sana. Kayak tadi mungkin abis mau tidur malam-malam tuh rasanya gelisah, kayak dihantuin terus sama pemikiran itu. Nah, itu tuh berarti kita lagi mental kita tuh lagi terkunci sama pikiran kita. Itu yang disebut dengan overthinking atau ruminasi. Terus ya itu juga sih tanda utamanya harus ada sikap emosi yang tadi aku jelasin ya. Nah, sekarang kita akan ngebahas nih gimana cara untuk mengatasi si overthinking ini. Sebentar. Nah, caranya itu ada 2. Cara ketika si overthinking-nya sedang terjadi. Nah, ketika kita misalkan lagi overthinking, itu kan sebenarnya emosi kita itu lagi dimainkan ya. Emosi kita itu tuh lagi dimanipulasi sama pemikiran kita. Jadinya, ketika kita overthinking, kan rasanya tadi ya, cemas, panik gitu. Nah, ketika kita membiarkan diri kita dipenuhi emosi, akal kita tuh nggak jalan. Jadi kan manusia itu kan dibagi dengan logika, akal, sama emosi. Kalau emosinya lagi yang memanipulasi diri kita nih, memenuhi diri kita, akal ini tuh nggak akan jalan. Beneran deh. Makanya kenapa kalau misalkan itu semua dua-duanya harus seimbang. Nah, ketika kita overthinking, terus orang lain ngomong, udah tenang aja sih, nggak usah dipikirin apa-apa. Wah, itu pasti akan di-denial terus, pasti akan ditolak terus. Karena akalnya nggak mau nerima. Kita membiarkan diri kita dikuasain sama emosi. Nah, ketika itu terjadi, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah break time. Break time itu dulu dari apa yang kita pikirkan, dan itu harus dipaksa. Kayak misalkan, lagi panik, aduh, tadi saya salah ngomong nggak ya? Tadi saya salah ngomong nggak ya pas lagi presentasi? Aduh, kayaknya jelek banget ya, dan lain-lain. Nah, kita harus break time. Kita harus memaksa diri kita untuk, oke, stop dulu, diam dulu, gak usah mikir apa-apa, kayak stop aja gitu, untuk nenangin. Itu tujuannya apa sih? Biar si tension emosinya ini tuh turun dulu gitu. Biar si akalnya naik untuk ngebantu kita untuk lebih bisa berpikir secara logis gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan break time ini nggak terlalu ngebantu, masih kayak udah diem tapi kayak, aduh tapi gimana ya, tadi ini relaksasi pernafasan. Sebenarnya basicnya sama kayak ya relaksasi pernafasan pada secara teoritisnya tuh banyak penelitian yang memang menunjukkan kalau kita relaksasi pernafasan itu bisa menurunkan anxiety kita, cemas kita gitu. Caranya ya pejamkan mata, terus tarik nafas dari sampai kayak cemasnya turun, emosi panasnya tadi turun dulu, udah. Nah, baru yang ketiga, kita berpikir, kan tadi cara 1 sama 2 itu tujuannya untuk menurunkan emosi dan kita harus. Nah, baru yang ketiga, kita mikir, oke, sebenarnya saya kenapa sih gitu? Oh, tadi tuh saya kayaknya salah ngomong deh. Itu kan kayak datanya nggak objektif, nggak jelas. Salah ngomong apa gitu. Bisa kita spesifikin. Oh, kayaknya tadi soalnya saya tuh ngomongnya tentang
tentang apa namanya? Ngomongnya tentang hal yang A yang nggak suka tentang hal itu gitu. Misalkan kita breakdown gitu. Sebenarnya apa sih gitu yang salah? Terus barulah dari sana kita cari solusinya gitu dengan akal kita gitu. Nah, selanjutnya gimana sih untuk membiasakan diri kita untuk gak gampang overthinking gitu, gak dikit-dikit panik, gak dikit-dikit adalah practice mindfulness. Teman-teman udah sering mungkin ya dengar kata-kata mindfulness at workplace, atau misalkan ya mindfulness di mana gitu, yoga, meditasi. Mindfulness itu kita itu hadir dan berpikir di saat ini. Kayak misalkan meditasi itu kan teman-teman mungkin tahu, pernah yoga, merasakan alam, merasakan udara saat ini, menikmati gitu tanpa kita memikirkan yang lalu ataupun yang masa depan gitu. Jadi kita harus bisa pintar-pintar belajar mindfulness, karena ketika overthinking kita tuh nggak mindful. Nah, itulah yang ngebuat kita penting untuk bisa mindful. Jadi lebih kayak misalnya ada problem, terus kayak oke, stop, kita biasakan diri untuk sekarang kejadiannya sudah lewat, terus sekarang dampaknya apa yang bisa saya lakukan sekarang untuk memperbaiki ke masa depan gitu. Jadi mindfulness itu memaksa kita untuk being here, being present gitu, being there. Gitu. Yang kedua adalah change your focus. Adalah ketika kita suaranya double. Oke. Change your focus itu adalah ketika kita misalnya tadi kan ya, ada yang cerita lagi tiduran, atau misalkan habis ngapain, tiba-tiba ada pemikiran yang ngeganggu gitu. Nah, kita tuh harus pinter-pinter bisa makan sekarang gitu. Saya mau tidur, terus saya malah mikirin itu kan malah bikin nggak tidur gitu. Jadi kita harus bisa menganalisa, itu tuh bukan prioritas saya untuk memikirkan itu, karena saya harus tidur. Jadi kita harus memaksa diri kita untuk, gak mikirin itu dulu, kita fokus dulu ke yang lain, mau nyiapin gak kepikiran sama yang lalu-lalu gitu. Jadi memang semua masalah mental health itu pasti semua psikolog, semua orang pasti akan menyarankan yang bisa menolong diri kita tuh ya diri kita. Jadi practice mindfulness, change your focus, break time, dan lain-lain itu kan tadi sebenarnya semuanya start dari diri kita sendiri ya. Jadi ya aku cuma bisa titip pesan untuk ya ketika teman-teman mau memberi untuk mencapai hal itu gitu. Karena mau ikut seminar dimanapun, mau belajar dimanapun, ketika dari dirinya kita aja nggak ada eager-nya, nggak ada kemauan untuk menolong diri sendiri, ini semua yang aku sampaikan akan jadi sia-sia gitu. Karena ya satu-satunya kunciannya itu ya dari teman-teman gitu. Jadi ini kan lebih konkret ya, caranya harus dimulai dari diri teman-teman gitu. Nah, aku diminta nih sama tim Charity with Happiness dan Keluh Kesah untuk ngasih referensi. Kira-kira teman-teman bisa curhat kemana ya? Sebenarnya di Halodoc tuh juga bisa, udah ada kolom psikolog gitu. Terus itu tuh 30 menit. Dan kadang diskon, kayak 50.000, 30 menit tuh suka diskon jadi 25.000. Kalau teman-teman butuh urgent, aku menyarankan Halodoc. Tapi kalau misalkan yang butuh waktunya lebih lama, ini ada beberapa media sosial yang nge-provide untuk kita konseling. Dan setahu aku, karena sekarang lagi COVID juga,
hampir semua biro itu open buat online counseling. Karena aku pun pribadi juga dengan biroku, kita open online counseling gitu. Di sini ada ibunda.id, ada Relief juga. Kalau ini tuh ada aplikasinya, jadi teman-teman bisa download Relief. Terus nanti udah ada pilihannya gitu untuk counseling online, untuk janjian gitu. Gitu, jadi semoga tadi yang aku sampaikan bisa teman-teman maknai dengan baik, bisa teman-teman pahami, dan semoga bisa diaplikasikan perlahan-lahan, karena aku tahu banget sih, pasti dalam mengatasi permasalahan mental health itu gak seinstan itu, gak semudah itu. Overthinking mungkin hal yang kecil, tapi aku tahu itu bukan hal yang simple untuk diatasin. Pasti butuh waktu. Jadi semoga teman-teman bisa ini ya, konsisten gitu untuk belajar mengontrol diri, memperbaiki diri gitu. Oke. Oke, Kak Dari aku Marisa. segitu. Oke. Terima kasih Kak Marisa untuk sharingnya, terus juga berbagi ilmunya tentang overthinking. Itu benar-benar bermanfaat banget buat kita. Nah, di sini udah banyak banget nih dari teman-teman yang bertanya, antusiasnya tuh banyak banget ya. Mungkin dari Kak Marisa sendiri, apakah mau membacakan di kolom chat box atau mungkin dari kami nih? Boleh deh sama kamu dipilihin. Ini banyak banget soalnya ada 70 chat. Oke, banyak banget ya. Mungkin sambil menunggu dari tim CH untuk naruh di slide dulu. Aku pengen nanya sih Kak, aku sebenarnya penasaran banget. Tadi kan mungkin dari berbagai macam informasi tentang ada bullying juga, ada toxic relationship gitu. Itu kan dampak negatif dari overthinking gitu kan ya Kak. Nah, kira-kira apa sih mungkin dampak positif yang bisa mungkin kita dapatkan gitu dari overthinking? Karena kebanyakan dampak negatif mungkin orang-orang kayak ngerasa, aduh banyak banget nih negatifnya gitu kan. Kira-kira apa tuh Kak? Sebenarnya dampak positifnya mungkin ada ya, kayak misalkan kita itu jadi lebih aware sama permasalahannya dan kita lebih aware untuk mengatasi permasalahannya kan. Gitu. Ada potensi ke sana gitu ya. Kan kalau kita acuh ya masalahnya nggak akan beres, tapi kalau kita overthinking mungkin masalahnya kita diemin, tapi bisa jadi juga kita jadi lebih tahu bahwa oh ini urgent untuk diatasin. Tapi sebenarnya ketika kita mengalami overthinking itu juga ya itu juga sesuatu hal yang kurang baik ya, karena kan tadi ya pasti kan ketika kita overthinking itu ada dampak secara psikis gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita kalau mau menganalisa sebuah masalah, mengatasi, gak usah lewat overthinking dulu gitu. Tapi langsung aja kita tanpa overthinking langsung pinter-pinternya menganalisa masalah gitu sih. Jadi ada dampak positif tapi jangan lewat overthinking deh gitu. Oke, berarti walaupun ada dampak positifnya, tapi kalau bisa jangan sampai overthinking gitu, karena juga ngerugiin diri kita kan ya Kak, kalau overthinking itu. Oke, mungkin apakah dari teman-teman tim CWH udah siap untuk share-nya? Oke, sudah siap nih Kak. Pertanyaan pertama dari Kak Rizky Sam dari Semarang. Nah, Kak Rizky Sam mau ini nggak menanyakan langsung atau mungkin dibacain aja nih? Boleh open mic ya? Oke, boleh banget, boleh open mic, boleh open cam Kak. Silakan Kak. Boleh. Hai, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mau tanya sebenarnya, beberapa kali saya ikut webinar tentang psikologi ya, maksudnya tentang mental health gitu. Itu banyak banget pertanyaan mesti tentang Kak, apakah tidur itu bisa menjadi solusi kita ketika kita sedang overthinking gitu. Mungkin nambah lagi ya, boleh nggak? Boleh. Iya, boleh. Silakan. Yang pertama gitu ya, tentang apakah tidur itu bisa menyelesaikan overthinking kita. Terus yang kedua, kadang-kadang tuh kita nyepelein tentang mental health gitu. Jadi kadang-kadang tentang masalah mental health itu hanya dikaitkan dengan
ilmu psikologi aja. Jadi kalau misalnya kita nggak bekerja di bidang atau kita nggak menekuni bidang psikolog gitu, kita kayak acuh tak acuh gitu loh. Nah sebenarnya kita mempelajari mental health itu seberapa pentingnya sih gitu dalam terutama dalam kehidupan kita gitu. Mungkin 2 aja ya gitu. Oke. Terima kasih Kak, mohon dijawab. Oke, terima kasih Kak Rizky Sam dari Semarang. Silakan Kak Marisa untuk menjawab pertanyaan dari Kak Rizky Sam. Jadi yang pertama, apakah overthinking itu bisa diatasi nggak sih dengan tidur? Bisa. Kenapa? Karena kan tadi ya, sebenarnya cara-cara kita mengatasi overthinking itu kan lebih ke permasalahan dampak negatifnya ke masalah emosi tadi ya. Jadi cemas, tegang, dan lain-lain. Sebenarnya cara apapun tuh boleh banget teman-teman lakuin untuk nurunin tensionnya, nurunin kecemasannya tadi. Entah pakai cara aku tadi, entah mau tidur, entah denger lagu, entah mau nonton film gitu. Untuk at least kita mengalihkan fokus biar emosinya turun dulu. Kan kalau emosinya udah turun juga itu otomatis kita nggak akan overthinking gitu ya. Kalau misalkan selama ini teman-teman nih, siapa? Rizky merasa, aku kalau overthinking tidur aja ya, kalau itu membantu kamu ya silahkan, nggak apa-apa. Yang penting apapun yang kamu lakukan itu tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Maksudnya jangan sampai overthinking karena emosi, jadinya biar tenang lempar handphone, terus robek-robek buku pelajaran, itu kan merugikan diri kita ya. Kita ngerusak HP, ngerusak buku gitu, tuh jangan sampai kayak gitu. Jadi lakukan saja apapun yang diinginkan selama itu tidak mengganggu apapun gitu. Nah, tapi ketika kita tidur nih ya, kan pas bangun ada potensi itu muncul lagi. Nggak mungkin dong kita langsung tidur lagi biar hilang lagi gitu kan. Jadi ya cara mengatasi overthinking itu ya satu-satu cara yang baiknya itu adalah mengatasi si sumber permasalahannya gitu. Jadi tidur bisa membantu untuk si emosinya, tapi tetap disarankan untuk mengatasi si sumber masalahnya gitu. Langsung dilanjutkan yang kedua. Boleh. Yang tadi, yang pertanyaan Rizky yang kedua Ya, belum? pertanyaannya Rizky yang kedua tadi belum. Oke. Yang keduanya kan tadi pertanyaannya si mental health apa harus selalu psikologi gitu? Enggak banget. Karena kan mental health itu dimiliki semua manusia ya. Maksudnya ya masa kita manusia bukan orang psikologi gak boleh belajar. Sebenarnya itu penting banget karena itu kan juga jadi bekal ilmu teman-teman juga ya. Maksudnya kayak ketika kita at least kayak misalnya kita stres, kita tahu bahwa kita ada lagi kondisi stres. Berarti kita aware sama kondisi kita, terus kita tahu harus kayak gimana gitu. Jadi ya tapi memang kalau misalkan ke psikolog atau ke orang background psikologi itu kan untuk ngebantu biar diagnosanya nggak salah. Kan suka banyak ya sekarang yang self-diagnose, saya depresi, saya trauma, saya apa. Padahal sebenarnya enggak gitu. Jadi makanya penting untuk teman-teman mengedukasi diri tuh biar tahu sebenarnya kondisi saya apa benar depresi, apa saya benar stres, atau itu cuma overthinking yang buat saya ngejudge diri saya depresi gitu sih. Jadi sepenting itu sih untuk semua orang belajar dan memahami tentang mental health issue itu gitu. Oke, terima kasih Kak Marisa atas jawabannya. Terima kasih juga ya Kak Rizky Sam untuk open mic sama open cam-nya. Iya, Luar hatur biasa. nuhun Kak. Siap, terima kasih juga Kak. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Anastiti dari Bekasi. Nah, apakah nih dari Kak Anastiti mau open mic juga, mau open cam juga untuk menanyakan pertanyaan langsung ke Kak Marisa? Atau ditanyakan oleh kami? Oke, langsung aja kali ya, ditanyakan saja. Kak, bagaimana sih caranya biar kita bersikap bodoh amat sama omongan orang itu ke kita? Mungkin lebih tepatnya bener-bener gak mikirin banget apa yang orang itu bilang gitu. Dan aku tuh sebelum tidur pasti selalu ngerasa overthinking yang berlebihan, entah
entah ngomong omongan dari orang lain itu kira-kira dia marah atau enggak gitu, atau gimana ya Kak cara nyelesainnya. Terima kasih Kak. Silakan Kak Marisa untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, gimana sih biar bisa bodo amat sama omongan orang? Pertama-tama, aku mau mengingatkan untuk teman-teman, dalam masalah apapun, kita harus bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Maksudnya apa sih? Kayak misalkan orang lain ngomongin kita, itu kan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol ya. Maksudnya masa kita langsung ujuk-ujuk, jangan ngomongin gue dong gitu. Tapi kan dia punya hak untuk melakukan apa yang dia lakukan sebenarnya ya. Atau misalkan kayak berantem sama temennya sebel sama kita, terus kita tuh sebenarnya nggak punya kontrol 100% terhadap perasaan teman kita kan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengontrol, yang bisa kita kontrol itu adalah diri kita. Bagaimana kita menyikapi gitu. Jadi ketika misalkan nih kamu ketemu orang lain yang suka yang ngomongin kita, yang bisa kita lakukan itu adalah mengontrol diri kita, mengontrol emosi kita. Yaitu misalnya tadi kan kamu sebut, apakah tepatnya mending gak mikirin banget ya apa kata orang tersebut gitu. Ya ada baiknya ini sih, maksudnya kayak kita lebih ke apa namanya, at least kayak misalkan contoh ya biar lebih konkret. Misalnya dia ngomongin kita terus kita sedih gitu, kita fokus dulu sama perasaan kita. Kita fokus dulu sama perasaan kita nih, biar nggak sedih gimana ya, terus kita happy dulu ya, terus kita mikir juga, mereka ngomongin kita gara-gara apa ya, apakah saya ada salah, kita introspeksi gitu. Jadi semuanya harus start dari diri kita sendiri dulu gitu, baru kita menunjukkan gitu bahwa mungkin yang mereka omongin salah gitu. Jadi sarannya di sini adalah kita nggak bisa langsung nyamperin, kita nggak bisa langsung minta orang itu melakukan sesuai apa yang kita mau gitu. Emang ada masa-masa kita harus menerima apa yang terjadi gitu. Terus ada pertanyaan yang keduanya ya. Iya. Sebelum tidur suka ngerasa overthinking, kepikiran, gimana cara nyelesainnya. Nah tadi sih sebenarnya caranya memang segala permasalahan itu akan lebih baik ketika kita bisa menyelesaikan si akar permasalahannya gitu. Jadi bukan berarti ketika kita overthinking, ketika kita cemas, terus kita cuma ngatasin cemasnya aja, terus masalahnya didiemin, itu kan bukan sesuatu hal yang bijak juga ya. Maksudnya di sini kita ngebantu diri kita, ya oke, emosinya diturunin dulu. Kayak tadi mungkin kamu bisa tidur aja dulu biar nggak kepikiran, biar nggak resah, biar nggak cemas, minum susu coklat atau apa. Nah baru kamu analisa si permasalahannya. Tadi emang kalau kita omongannya tadi yang salahnya apa sih? Oh berarti baiknya nanti nextnya saya perbaikin ya cara ngomongnya. Jadi kita berfokusnya tuh lebih ke oke, what's next? Solusinya apa? Permasalahannya ini, terus berarti yang harus saya perbaiki apa gitu. Bukan berarti kita stuck terus sama si masa lalu yang udah terjadi gitu. Oke, terima kasih Kak Marisa untuk jawabannya yang luar biasa banget. Oh ya teman-teman, Kak Anastiti yang ada di Bekasi ini sedang sakit nih. Kita doain ya, semoga cepat sehat, terus juga cepat kembali bisa beraktivitas gitu. Semoga cepat sembuh ya Kak Anastiti. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Yohana nih. Ini kebetulan dari Psikologi Berbagi Semarang ya. Untuk Kak Yohana, apakah mau open mic dan open cam untuk menanyakan pertanyaannya langsung ke Kak Marisa atau dibacain aja nih? Oke, dibacain aja ya. Siap. Oke, dari Kak Yohana sendiri, apakah kecerdasan itu juga mempengaruhi overthinking, Kak? Silakan Kak Marisa dijawab. Ada suara kecil. Sebenarnya belum ada penelitian yang bilang bahwa kecerdasan itu mempengaruhi overthinking secara langsung gitu. Karena kan kayak misalkan siapapun lah gitu ya, anak SMA bahkan yang udah
dosen-dosen yang udah tinggi derajat pendidikannya pun masih bisa gitu mengalami overthinking gitu. Jadi sebenarnya nggak ada hubungan langsung gitu, tapi bisa mempengaruhi nih kecerdasan terhadap bagaimana pengatasan si overthinkingnya gitu. Kayak tadi kan, mungkin untuk orang yang lebih cerdas kan berarti dia lebih mampu, daya analisanya lebih tajam. Terus daya breaking down permasalahannya juga lebih baik gitu. Jadi kalau overthinking tidak tergantung kecerdasan, tapi kecerdasan itu bisa mempengaruhi bagaimana cara setiap orang mengatasi overthinking gitu. Tapi bukan berarti kalau anak SMA analisanya lebih buruk atau apa ya, enggak ya gitu. Cuman orang yang lebih cerdas berpotensi lebih baik dalam mengatasi overthinking ini gitu. Oke, terima kasih Kak Marisa untuk jawabannya. Selanjutnya mungkin ke next pertanyaan. Oke, ini dari Kak Rina di Jakarta. Mungkin dari Kak Rina, apakah mau open mic? Oke, dibacain aja. Siap, Kak. Kak Rina dari Jakarta nih, untuk pertanyaannya tentang Kak Rina ini ternyata punya trauma tentang perselingkuhan orang tua sampai ke bawah sekarang. Rasanya tuh tiap hari tuh jadi curigaan terus sama pacar karena takut diselingkuhin. Seperti yang dilakukan orang tua dulu, akan aku rasakan juga. Dan itu membuat Kak Rina ini sedikit gak nyaman gitu, Kak. Nah, dan selalu mikir yang enggak-enggak. Dan bahkan mungkin takut sama pernikahan karena trauma perselingkuhan dari orang tuanya. Dan mungkin apakah ada tips dan triknya gitu, Kak, untuk cara menghandle semua itu? Terima kasih, Kak. Oke. Silakan, Kak Marisa. Kalau melihat masalah ini, sebenarnya overthinking itu dampak ya. Sumbernya itu adalah permasalahan utama yang Rina alami itu adalah trust issue, permasalahan kepercayaan gitu. Ini wajar terjadi karena kan kita kan pasti, apalagi orang tua ya, orang terdekat, itu kan setiap orang tuh pasti observasi lah gitu lingkungan gitu, ngeliat orang tua, jadinya ada generalisasi bahwa mungkin saya dan pasangan juga seperti itu gitu. Terus mungkin pasangan saya juga akan berselingkuh gitu. Itu generalisasi. Dan yang terjadi di sini utamanya adalah trust issue, baru dampaknya overthinking gitu. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Yang paling pertama adalah mengatasi si akar trust issue-nya itu gitu. Bahwa sebenarnya yang paling penting adalah tadi kan aku bilang ya, bahwa trust issue itu kan berarti mengeneralisasi suatu kejadian ke semua keadaan. Nah, kita itu harus bisa tahu nih, memisahkan bahwa setiap keadaan itu berbeda. Maksudnya apa? Bahwa Rina tuh harus sadar gitu, harus tahu, harus terus ngebisikin diri sendiri bahwa itu tuh orang tua saya, mereka bukan saya, mereka bukan pasangan saya, hal itu bukan hal yang terjadi dengan hubungan saya. Itu pertama, Rina harus bisa memisahkan bahwa kalian itu bukanlah orang tua kamu gitu. Karena itu pemikiran generalisasi yang seperti itulah yang harus kita paksakan, kita putus gitu. Jangan terus-terusan stuck sama generalisasi itu gitu. Ketika pemikirannya itu udah nggak ada, baru mungkin kamu akan menjadi lebih bisa mengenal pasangan kamu ya sebagai dirinya, bukan sebagai orang tua kamu, dan kamu mengenal diri kamu ya sebagai kamu tuh siapa gitu dalam berpasangan, bukan mengenal diri kamu sebagai orang tua kamu. Nah, dari situlah baru sedikit-sedikit akan mungkin bisa ngebantu lebih trust gitu sama pasangan, sama pernikahan gitu sih. Oke, terima kasih Kak Marisa untuk jawabannya. Selanjutnya untuk next ke pertanyaan kelima. Dari Milea Semarang. Nah, ini Milea ya. Ini kok kayaknya sama kayak Dilan. Oke. Milea, apakah mau open mic sama open cam untuk menanyakan pertanyaan langsung ke Kak Marisa? Atau dibacakan nih? Bacain aja. Oke, dibacain ya. Siap.
Nah, Kak Milea ini mau tanya nih, apa overthinking itu selalu dikaitkan dengan hal negatif? Umur saya 20 tahun, saya sering memikirkan hal-hal baik di masa depan seperti pekerjaan stabil, rumah impian, istri yang cantik, dan anak-anak yang lucu. Tapi seringkali saya memikirkan hal positif itu. Apakah itu termasuk overthinking, Kak? Nah, ini menarik nih, Kak. Gimana nih, Kak? Pendapat Kakak nih. Itu nggak termasuk overthinking karena kan maksudnya aku nanya balik sih sebenarnya ke kamu. Ketika kamu mikirin nanti di masa depan baik nih dan lain-lain, sebenarnya kan pasti perasaan yang kamu rasakan senang ya, rasa hangat kayak ngebayangin pekerjaan stabil, istri yang cantik, anak yang lucu kan hal yang menyenangkan. Sedangkan overthinking itu harus ditandai dengan emosi negatif gitu, perasaan tadi cemas dan lain-lain. Nah, jadi ini nggak termasuk ke dalam overthinking gitu. Oke, terima kasih Kak Milea untuk pertanyaannya. Next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan ke-6 dari Kak Fitri Ayu Wuladari ya. Dari Yogyakarta, apakah mau open mic atau open cam? Bacain ya? Oke, bacain dulu. Nah, Kak, aku pernah lagi kesel, terus berusaha nenangin diri gitu kan, supaya nggak emosi, terus aku ngerasa di leher kayak ketekan. Oke, ketekan terus di bagian data itu sakit. Nah, itu ngaruh nggak sih, Kak? Dan aku udah beberapa kali ngerasain itu. Oke, silakan Kak Marisa. Ya, jadi memang pikiran dan tubuh itu berkaitan. Jadi, memang kan kadang-kadang kalau misalkan kita lagi stres, tuh pernah nggak sih ngerasain badan itu pegel atau misalkan banyak pikiran tuh pusing, mumet, atau kalau kita cemas mau ujian mules, kayak pengen ke belakang terus gitu. Karena ya memang berpengaruh gitu. Kan ketika kita memikirkan sesuatu, secara biologisnya ada sinyal hormon yang dari otak tuh dikirimin ke bagian tubuh tertentu gitu. Nah, bisa jadi yang Fitri Ayu Wulandari ini tuh sensitifnya bagian leher atau misalkan di bagian dada sakit gitu. Sebenarnya secara psikologis ada artinya gitu. Kalau leher itu maksudnya apa, dada itu maksudnya apa, tapi ya itu harus digali lebih banyak sih sebenarnya. Nggak bisa langsung aku bilang, oh kalau sakit leher itu tuh karena banyak pikiran tentang apa gitu. Enggak sih, cuman secara keilmuannya itu emang berpengaruh kok gitu. Jadi kemungkinan memang kamu lagi ada pikiran, lagi ada masalah, atau lagi ada cemas itu kan ya, lagi emosi gitu. Jadi ini hal yang wajar kok. Oke, dari Kak Fitri Ayu Wulandari, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Terima kasih juga Kak Marisa untuk jawabannya. Next untuk ke pertanyaan ke-7, apakah ada lagi? Jadi banyak banget sih. Oke, dari Kak Monika Putri Damayanti, apakah mau open mic atau open cam juga untuk menanyakan langsung ke Kak Marisa? Halo Kak, mau tanya langsung deh, boleh ya? Oke, boleh banget Kak. Silakan. Halo Kak Marisa dan semuanya. Mau tanya Kak, tadi sih sebenarnya pertanyaanku ternyata hampir sama yang sebelum aku ya. Jadi anggapannya kayak, kok ngerasanya apa yang kita overthinkingkan itu tuh kok benar-benar terjadi ya? Jadi tadi kan udah dijawab sama Kak Marisa, itu perihal apa anggapannya kayak generalisasi ya Kak ya? Generalisasi pikiran terus jadi ngaruh. Cuman pingin tajeman sekali lagi aja nih Kak, maksudnya apakah hal itu tuh sebenarnya bagian dari sugesti atau ya kekuatan pikiran gitu, the power of our mind gitu. Nah, sama satu lagi nih Kak, tanya sedikit. Tadi tertarik sama yang tentang self-diagnose ya Kak ya. Jadi inget, kayak di banyak sosmed, aku sih ngeliatnya kayak, kok jadi tanda kutip tren, hype bahwa bahwa gangguan kesehatan mental, misalkan kayak, kan setiap orang pasti ngerasa depresi, terus dan sebagainya. Jadi kan jadi banyak, aku pun juga pernah merasakan kayak jadi self-diagnose ya Kak ya, kayak misalkan, aduh gila gue depresi banget nih, gue kayaknya kayak di film dan sebagainya gitu. Nah itu gimana ya Kak tips dari Kakak supaya aku dan semuanya itu nggak cepat-cepat untuk self-diagnose gitu? Atau mungkin
ada ketakutan dari kita untuk pergi ke profesional lainnya gitu. Walaupun tadi caranya kan udah mudah ya dengan cara online. Paling seperti itu aja, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, Kak Marisa silakan. Untuk yang pertama kan tadi ya, mungkin nggak sih kalau overthinking itu tuh bisa jadi terjadi apa memang sugesti atau karena power of mind gitu jadinya kejadian gitu ya. Kadang gini, pernah nggak sih teman-teman ngerasain kita itu mau mempercayai apa yang kita percayain. Kayak misalkan kita lagi di ini deh, lagi pemilihan presiden. Kita milih presiden A. Terus tuh kita mempercayai A kan. Jadi tuh di mata kita, misalnya dia ngelakuin kesalahan. Terus orang lain yang milih B tuh langsung ngata-ngatain. Tapi karena kita percaya sama A tuh, kita bilangnya, ah enggak itu lagi, itu hilaf aja. Enggak kok itu baik-baik aja. Jadi kita tuh cuma mau melihat apa yang mau kita percayain gitu. Makanya kayak tadi, trust issue sebelumnya, kita itu mempercayai orang tua yang selingkuh akan bercerai, misalkan gitu. Jadinya, dalam berhubungan, kita tuh selalu ngelihat bahwa dia berpotensi selingkuh, kita berpotensi cerai kalau nikah, gitu terus. Jadi kita itu udah ada fixed mindset yang gak fleksibel gitu, yang kaku gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin sugesti atau power of mind itu bisa banget ya jadi sugesti atau memang kekuatan pikiran aja gitu. Tapi sebenarnya simpelnya yang tadi aku jelaskan. Ketika kita memutuskan untuk memikirkan sesuatu itu A itu adalah A, ya udah nanti tuh segalanya kita akan melihat itu A gitu. Tapi kalau kita memutuskan, oke, gak sekaku itu. Nah, itu baru teman-teman akan melihat perspektif yang lain, baru sadar, oh iya ya, ternyata gini ya. Sama kayak kita pacaran, toxic relationship. Semua orang tuh udah ngomong, putus aja, kamu tuh udah dipukulin, udah di apa. Kita tuh kan pasti, enggak, dia tuh sayang sama kita. Dia tuh, itu tuh karena emosi, nggak sengaja, nanti dia nggak akan kayak gitu. Tapi once kita putus kan pasti ada momen dimana kayak, iya ya, selama ini kayak gue ngapain ya sama dia, toksik banget, ngapain gitu. Nah itu tuh salah satu pentingnya untuk kita, makanya kenapa kita overthinking untuk coba gak berpikir sekaku itu, coba lebih fleksibel, tadi ya lebih tenang, lebih melihat sesuatu permasalahan itu a whole gitu, nggak berfokus sama satu hal aja gitu. Makanya kenapa tadi kok kayaknya bisa kejadian ya gitu, karena ya pikiran kita udah memutuskan maunya mempercayainya hal itu gitu. Terus kalau untuk yang kedua yang self diagnose, kenapa sih sebenarnya self diagnose itu juga bahaya? Karena kan kayak misalkan kita nggak depresi, kita nggak stres, tapi kita jadinya ya ada beberapa oknum yang ngerasa itu kan jadi keren, karena kan kayaknya selebgram ini tuh depresi. Terus saya juga jadinya, kayaknya saya juga depresi nih, biar keren atau apa. Padahal sebenarnya itu bisa dibilang sebuah illness ya, gitu. Sebuah penyakit gitu. Sama aja kayak si influencer itu kanker. Masa kita mau sih jadi kanker juga gitu. Padahal itu bukan sesuatu hal yang baik. Makanya kenapa sih pentingnya untuk kita nggak self diagnose gitu. Karena untuk bisa mencapai diagnosa tertentu itu sebenarnya nggak semudah ketika kita ngelihat dari Google, oh depresi itu A, B, C, D. Saya semuanya deh, kayaknya saya depresi, nggak semudah itu. Kan pasti adalah proses panjangnya sampai dia bisa didiagnosa gitu. Nah, jadi penting untuk kita nggak sedikit-sedikit self-diagnose, biar kita juga cari penanganannya tuh yang tepat gitu kan. Kalau misalnya kita mikirnya, oh saya depresi, jadi harus ada beberapa kan yang depresi minum obat atau apa. Sebenarnya kita nggak ngebutuhin itu, tapi malah kita lakuin gitu kan. Itu juga jadi nggak baik buat diri kita gitu sih. Jadi, tapi kalau misalkan ada influencer atau misalkan ada apa ya di media sosial yang udah menyampaikan mental health-nya, mental issue-nya, saya didiagnosa bipolar, terus atau saya didiagnosa depresi, selama mereka memang sudah dikatakan itu oleh profesional, sebenarnya nggak apa-apa. Kita anggap aja bahwa mereka mungkin mau mengedukasi
kita gitu. Oh sebenarnya orang bipolar seperti apa sih, depresi seperti apa sih, tapi jangan jadi kita ikut-ikutan gitu untuk mendiagnosa diri kita kayak mereka juga gitu. Oke, terima kasih Kak Marisa untuk jawabannya. Terima kasih juga Kak Monica untuk open mic ya, udah berani mau open mic gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-8. Mungkin bisa di next, Kak. Oke, dari Kanopi, Yogyakarta. Nah, Kanopi mau open mic juga nggak? Atau mau open cam gitu? Buat nanyain pertanyaannya langsung ke Kak Marisa. Oke, dibacain ya. Siap. Nah, Kak Marisa ada pertanyaan juga nih. Kak, kalau kita merasakan tanda-tanda tersebut sering sekali, bahkan membuat kecemasan sampai sesak nafas, lalu berlanjut sampai tidak mau keluar kos, juga susah fokus. Bagaimana, Kak? Kebetulan posisi saya sedang dalam usia mengalami quarter life crisis. Oke, Kak Marisa, silakan. Nah, sebenarnya memang ada beberapa kondisi yang rasanya kan nggak bisa kita atasin ya. Kayak ini kan udah ada gejala-gejala, maksudnya kondisi nggak mau keluar kos, susah fokus, dan lain-lain. Kalau misalkan kamu rasa nggak bisa atasin, sebenarnya selama ada sesuatu hal yang mengganggu, itu bisa banget nyari professional help. Sebenarnya nyambung juga sih ya, tadi kayak yang sebelumnya aku belum kejawab deh, tentang kapan harus ke professional health ya. Sebenarnya mau ke psikolog, mau ke psikiater gitu, itu tuh kita nggak perlu nunggu sampai gejalanya udah berat, kayaknya udah depresi berat, udah stres berat baru ke sana gitu. Sebenarnya sesimpel apapun kayak banyak pikiran gitu, dan itu rasanya kita keganggu dan kita nggak bisa ngatasin, itu udah tanda-tanda bahwa kita perlu meminta bantuan gitu. Jadi bukan berarti kalau misalnya ke psikolog, psikiater kita harus udah dalam status mental yang berat gitu, yang urgent gitu, enggak. Kalau misalkan yang kamu Nopi rasain, terus kamu merasa nggak bisa mengatasi, oh nih boleh mau open mic. Oke, silakan Kak Nopi. Gini Kak, kalau saya emang sebenarnya ada psikiater. Beberapa tahun lalu tuh emang saya masih berobat gitu, dan katanya setiap saya merasakan kayak gitu disuruh mediasi ya, pernafasan. Tapi itu masih oh iya, meditasi pernafasan. Tapi masih sering seperti itu Kak. Gimana Kak? Apa mungkin ada efek karena saya pernah berhenti dari minum obatnya untuk obat tenangnya itu, apa gimana? Makasih. Kalau sama itu bisa jadi efek dari berhenti dari obat, bisa jadi ya, karena kan obat itu biasanya dikasih tujuannya untuk antidepresan biar kita nggak depres, terus biar kitanya lebih tenang gitu. Tapi kalau misalkan dokternya, psikiaternya nyaranin sebenarnya obatnya masih harus berlangsung, aku sih sangat mengencourage dan menyarankan banget untuk terus konsumsi itu gitu. Tapi kalau misalkan psikiaternya udah bilang nggak usah, ya udah nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalkan ternyata caranya tanpa obat itu ternyata kamu belum bisa mengatasi terbantu, aku juga menyarankan sih untuk kamu langsung ke psikiaternya gitu. Karena kan kalau aku sekarang ngejawab, sebenarnya aku nggak bisa ngasih saran yang paling tepat, sangat tepat, karena aku nggak begitu tahu sebenarnya permasalahannya apa, yang kamu alami apa gitu. Hanya psikiater kamu yang lebih memahami kamu gitu sih. Jadi aku lebih nge-suggest untuk coba konsul ke psikiater kamu lagi gitu. Oke, dari Kanopi. Terima kasih banyak ya Kanopi untuk open mic yang tadi. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-9. Sepertinya jaringannya putus ya dari tim kami. Nah, mungkin nih untuk pertanyaan selanjutnya tadi ada banyak, atau mungkin dari tim cewek ada backup. Oke, di sini
Di sini aku langsung lihat di chat box-nya ya teman-teman untuk urutannya. Pertanyaan selanjutnya nih ada dari Dwi Joko Semarang. Dari Dwi Joko, apakah mau share untuk open mic-nya? Halo Kak, mau izin untuk open mic. Jelas ya sebelumnya suara saya. Jelas. Oke Kak, mau izin Kak. Ini teh punten, saya mau tanya ada 3 pertanyaan. Punten ya Kak. Pertanyaan yang pertama, gimana caranya ngatasin overthinking pada orang-orang yang introvert? Karena kan orang introvert kan dia punya dunianya sendiri, dia punya kayak kehidupannya sendiri yang memang susah dibagi Kak. Dia orang yang tertutup, nggak punya tempat untuk cerita, yang benar-benar tuh bubble-nya itu terkurung dalam dirinya sendiri. Nah itu gimana sih Kak cara nge-wipe down kepada orang-orang yang introvert itu? Nah yang kedua ini, gimana cara ngatasin overthinking yang justru mengarah ke arah ke arah bunuh diri? Kayak misalnya, kayaknya kalau gue loncat nih, kayaknya bakal selesai deh masalahnya. Kayaknya bakal kelar deh kalau gue loncat. Gitu. Overthinking yang mengarah ke menuduh orang lain. Kayak misalnya, barang gue hilang nih. Kayaknya dia deh. Jadi kayak gampang nuduh gitu loh Kak, kalau overthinkingnya ke arah seperti itu. Nah, itu aja Kak. 3 pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Kak Dwi Joko untuk sharing langsung gitu ya open mic. Silakan Kak Marisa menjawab 3 pertanyaannya ini. Oke, untuk yang pertama, sebelumnya aku mau mengklarifikasi nih definisi introvert. Memang banyak banget sebenarnya yang ngertiin introvert itu kan seperti yang tadi kamu jelaskan ya, tapi sebenarnya introvert itu artinya adalah kita itu lebih senang menghabiskan energi sendiri gitu. Ya either itu sendiri, ngabisin buku, baca, masak, dan lain-lain. Kalau extrovert kan lebih cenderung energinya sukanya dihabiskan dengan orang luar. Tapi bukan berarti orang introvert itu gak bisa ngobrol sama orang. Bukan berarti introvert itu gak bisa curhat sama orang. Bukan berarti tadi kan yang di-mention apalagi ya pendiam ya dan lain-lain. Bukan berarti orang yang selalu nampil atau apa-apa itu orang extrovert, tapi orang introvert pun juga bisa gitu. Nah, kalau tadi jadinya nggak bisa cerita sama orang, terus sendiri terus, pengennya diem dan lain-lain, sebenarnya itu lebih ke, itu memang pilihan kamu gitu, gak ada kaitannya sama introvert, karena orang introvert itu bukan berarti yang seperti itu. Nah, jadi kan pertanyaannya lebih ke gimana sih ngatasin overthinking ketika gimana sih caranya ngatasin overthinking ketika kita memang gak begitu suka cerita sama orang gitu, berarti ya permasalahannya lebih ke sana. Nah sebenarnya tadi sempat aku mention diri kita sendiri. Mau kita suka bercerita sama orang, mau kita pendiam, mau kita apa tuh, mau kita even orang yang suka bersosialisasi pun, pasti yang bisa menolong dirinya itu adalah diri kita sendiri gitu. Jadi sekarang caranya gimana itu dikembalikan lagi gitu ke diri kamu. Dan tadi kan sebenarnya aku udah cerita atau apa, itu sesuatu hal yang bisa kamu lakukan sendiri. Itu sih. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kalau overthinking yang mengarah ke bunuh diri, sebenarnya kayak tadi kan, saya mau ngeberesin masalah deh dan lain-lain. Sebenarnya ini konsepnya udah jauh dari overthinking. Ini udah banyak konsep yang terjadi gitu ya. Kayak misalkan ada self-blaming, menyalahkan diri sendiri. Ada self-worth yang merasa dirinya tidak berharga. Terus ada permasalahan low self-esteem.
kepercayaan dirinya yang rendah gitu. Jadi kalau di sini ketika itu ada pemikiran kebunuh diri kan berarti ada trigger utamanya ya. Jadi overthinking gitu, cara berpikirnya yang terlalu berlebihan itu tuh cuman jembatan permasalahan keuangan apa, jembatannya overthinking, terus pengen bunuh diri. Nah, yang bisa diatasinnya itu bukan di overthinkingnya, tapi si akar gitu. Kenapa sih dia pengen bunuh diri? Kayak misalkan teman-teman misalkan ketemu temen yang suka pengen ngomong, aku mau bunuh diri aja, aku mau ini aja, aku mau itu aja. Nah, itu tuh kita jangan langsung heboh, jangan langsung panik, jangan langsung meng-ACC emosinya dia gitu, kayak weh kamu sedih ya, kenapa apa gitu enggak, bukan kayak gitu, tapi kita ngapa, terus kenapa kamu yakin kalau bunuh diri masalahnya beres, kenapa kamu ini, kita ngajak dia ke akal gitu. Jadi sama kayak misalnya kita yang mengalami hal ini ya, kita akan mengatasi si akar permasalahannya ini gitu. Jadi bukan langsung cara ngatasin overthinking itu ya gimana ya, tapi kalau udah konteksnya bunuh diri itu udah harus lebih deep lagi ke akar permasalahannya gitu. Terus kalau overthinking yang mengarah ke suzon ke orang lain atau menuduh orang lain. Overthinking yang jadinya suzon ke orang lain itu kayak gimana? Maksudnya ini Kak, maksudnya kita jadi kayak gampang nuduh orang lain. Misalnya kayak barang kita tuh hilang, terus pasti dia nih yang salah, jadi kayak gampang nuduh gitu loh Kak. Dia tuh yang ngambil tuh, dia tuh kayak gitu loh Kak. Kalau itu sih sebenarnya lebih ke permasalahan kita gampang menuduh ya, bukan maksudnya overthinking. Kalau overthinking kan kita tuh lebih kayak stuck mikirin kenapa ya ini terjadi, kenapa ya hal tersebut ya kejadian gitu. Kalau misalkan kita jadinya lebih kayak nuduh sih, itu bukan overthinking sebenarnya. Itu beda konsep. Kalau misalkan kita jadinya gampang nuduh, itu kan sebenarnya apa ya term yang cocok. Pokoknya yang jelas itu kondisinya bukan overthinking gitu. Tapi berarti pertanyaannya kan gimana ya caranya biar gak gampang seuzon sama orang, mungkin kayak gitu ya. Kan sebenarnya kalau seuzon sama orang itu tuh kita menilai dia pernah nyuri juga, atau misalkan gara-gara dia nyebelin, atau gara-gara saya nggak suka sama dia. Itu kan sesuatu hal yang subjektif. Nah, gimana caranya biar gak gampang nuduh orang lain? Kita itu harus membiasakan diri kita menjadi orang yang objektif. Maksudnya, jadi kita bicara secara data. Walaupun saya nggak suka sama dia, tapi saya harus punya bukti. Apakah tadi barangnya lagi deket sama dia, atau terakhir dipegang dia, pernah mencuri, kita pun juga tetap harus secara objektif gitu, harus ada datanya gitu sih. Jadi harus ngebiasain dikit-dikit tuh nggak main perasaan atau subjektif secara kemauan kita gitu, tapi cobalah untuk bertindak secara objektif gitu sih untuk pertanyaan yang ketiga. Oke, terima kasih kepada Kak Dwi Joko ya atas pertanyaannya. Ini 3 pertanyaannya menarik semuanya. Oke, Kak Marisa juga terima kasih untuk jawabannya. Untuk selanjutnya kita ke next pertanyaan ke-10. Silakan Kak. Next slide. Oke. Nah, dari Kak Erin Rosa, Tangerang. Kak Erin Rosa, apakah mau dibacakan atau open mic sama open cam mungkin? Dibacakan aja ya? Oke, dibacakan. Siap. Dari Kak Erin Rosa, Tangerang.
Kak Marisa izin bertanya nih, apakah overthinking itu bisa mempengaruhi gangguan tidur? Oke, silakan Kak Marisa. Jawabannya bisa, udah. Titik. Oke, bisa udah. Aku jelasin kali ya. Oh, boleh, ya? boleh Kak. Iya, boleh. Oke. Kenapa sih bisa mempengaruhi? Karena kan ketika overthinking itu kita ada konsep psikis atau emosi negatif yang dirasain ya. Jadi selain overthinking, ya pokoknya suaranya ini masih menggema. Agak sedikit menggema sih Kak. Cuma masih bisa kedengaran. Sorry, menggema nggak? Oh, ini udah enggak Kak? Enggak ya? Ya. Oke. Sebenarnya kan tadi ya overthinking itu selalu disertai dengan emosi negatif. Jadi ketika kita punya emosi negatif, selain overthinking gitu, misalnya putus cinta, sedih, galau, dan lain-lain, itu pasti punya pengaruh ke gangguan tidur gitu. Itu karena disertai dengan kondisi psikologis yang negatif gitu. Terima kasih Kak Marisa untuk penjelasannya dari pertanyaan 10. Next untuk last question nih. Ke pertanyaan 11. Dari Kak Sarah Aulia Ananda dari Jakarta. Apakah Kak Sarah Aulia mau open mic sama open cam untuk membacakan pertanyaannya langsung? Dibacakan saja. Oke. Kak, aku mau nanya nih. Kadang nggak cuma lagi mau tidur aja. Aku pun overthinking. Kadang aku juga lagi ngerjain tugas main. Kadang selalu kepikiran hal-hal yang overthinking. Sampai kadang bisa nangis sendiri. Sampai bingung tuh handle-nya caranya gimana. Ngerasa aneh aja kalau orang lain tiba-tiba ngeliat aku nangis. Oke, silakan Kak Marisa untuk jawabannya. Sebenarnya ketika overthinking itu kan juga ada ininya ya. Ada apa namanya? Levelingnya lah gitu. Kayak misalkan yang overthinkingnya ringan sampai overthinking banget gitu. Kita bisa ngatain dia udah banget itu ketika kita lagi orang, terus kita tiba-tiba kepikiran. Berarti kita tuh udah sangat mengganggu. Beda sama kalau misalnya tadi kita mau tidur kan, pikiran kita lagi kosong ya. Lagi kosong ya ada overthinking, wajar karena kalau lagi kosong gitu. Tapi ketika kita pikiran lagi penuh, lagi ngomong sama orang, lagi ngerjain tugas, kita overthinking, itu udah bisa dikatakan masalahnya udah berat banget nih. Apalagi sampai bisa tiba-tiba nangis, padahal lagi ngerjain yang lain gitu. Ya, selalu kita kembali lagi ketika kita overthinking atau apa, yang paling tepat dan bijaksana adalah mengatasi permasalahannya gitu. Jadi ketika coba kamu lagi nggak overthinking nih, lagi kayak abis webinar, coba kamu pikirin lagi di breakdown, ditulis gitu ya. Sebenarnya kondisinya tuh kayak gak bisa gitu kita mikir clear, kita tuh nggak bisa mencari si jarum itu dalam jerami karena berantakan banget gitu. Nah makanya ketika sekarang lagi lebih tenang, lagi nggak kepikiran itu, breakdown, sebenarnya si overthinkingin apa? Jadi kita buka si jeraminya, kita perbaikin si benang-benangnya. Oh, saat tulis, kenapa ya yang ini menjadi masalah? Karena yang satu, saya salah ngomong sama teman saya. Kenapa jadi masalah? Karena teman saya tuh sekarang jadi ngomong bicara sama saya gitu. Terus analisis lagi apa sih gitu, baiknya apa. Terus di sedetail-detailnya sampai kita menemukan oke, kalau gitu solusi yang mau kita yang memang cara terbaik ya kita harus mengatasi si permasalahannya gitu. Tapi kalau misalkan
kamu kalau misalkan gimana ya biar mengatasi pas lagi terjadi gitu ya. Misalnya lagi ngapa-ngapain, terus tiba-tiba overthinking. Itu tadi kita bisa untuk kita mengalihkan pikiran kita ke hal yang lain gitu. Jadi misalkan lagi ngerjain tugas, terus tiba-tiba overthinking. Terus kita harus memaksakan bahwa, enggak, harus mikirin tugas dulu. Ini deadline, besok harus diberesin. Jadi kita maksain, push diri kita untuk change your focus ke si tugas. Atau kayak tadi, lagi ngobrol sama teman, atau lagi main sama teman, mikirin, enggak. Saya lagi senang-senang konteksnya yang memang kamu harus memaksakan diri sih untuk mengalihkan pikirannya itu gitu. Oke, terima kasih Kak Marisa atas jawaban dari last question kali ini. Teman-teman mohon maaf banget bagi yang belum kejawab pertanyaannya, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 14.23, kita juga ada batasan untuk waktu webinar kali ini. Nanti mungkin dari teman-teman bisa langsung sharing juga nih ke Kak Marisa, apa boleh Kak untuk mungkin kasih kontak atau apakah ada platform lain nih untuk sharing sama Kak Marisa? Gimana Kak? Apakah boleh atau? Sebenarnya boleh aja nge-DM ke IG, cuman kalau misalkan permasalahannya berat dan panjang, kalau misalkan... Oke. Gimana Kak? Kalau permasalahannya berat dan panjang? Putus ya? Iya, putus-putus Kak. Suaranya kayak ke double-double gitu, enggak kan ya sekarang? Enggak kok. Sebenarnya boleh kok nge-DM lewat Instagram aku. Oh, udah enggak ya? Ya, boleh nge-DM ke Instagram aku. Tapi memang enggak akan segercep itu. Karena kan kalau ngebalesin masalah orang kan maksudnya ya sebisa mungkin aku juga maksimal. Jadi pas lagi mau tidur, malam-malam, biar optimal gitu ngebaca ini ya. Gitu sih. Atau mungkin ada beberapa kadang kalau curhatnya berat dan panjang, aku prefer coba kontak ke sini aja gitu karena kayaknya lebih cocok untuk langsung ke professional health gitu. Oke, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Kak Marisa untuk waktunya juga untuk menjawab pertanyaannya dari teman-teman kita semua. Nah, nanti teman-teman bagi yang masih penasaran untuk pertanyaannya, aduh kalau pertanyaan kayak gini gimana ya, silakan bisa hubungi di DM IG-nya Kak Marisa ya, teman-teman. Oke, nah di sini kami juga pengen nih, tadi kan udah banyak banget ilmu yang udah didapat tentang tips dan trik, solusi juga untuk ngatasin overthinkingnya kita semua. Nah, mungkin dari teman-teman bisa dengan peluangan waktunya untuk mengisi form feedback untuk CWH online kelas yang ketiga kali ini, karena responnya teman-teman itu akan memberikan kita untuk meningkatkan kualitas di next event selanjutnya gitu. Mungkin nanti teman-teman setelah ini bisa langsung isi ya untuk feedback formnya seperti apa. Oke. Terima kasih Kak Marisa untuk kesediaan waktunya, untuk sharing juga sama kami. Terus untuk yang terakhir nih, mungkin aku mau bacakan sedikit kesimpulan dari yang tadi udah di-share juga sama Kak Marisa sendiri, bahwa ternyata isu untuk mental health sendiri ini penting nih, apalagi adanya overthinking ini kan juga bisa diakibatkan dari toxic relationship, tadi ada stres, depresi juga, bahkan ada yang trauma juga akibat mungkin bully juga itu termasuk gitu kan ya. Nah, terus dari dampak psikisnya seperti itu mungkin ada cara berpikir yang kondisinya itu bisa dipengaruhi juga gitu. Nah, apalagi kalau dari teman-teman mungkin banyak banget ikut seminar-seminar overthinking, ikut seminar ini biar gak overthinking lagi gitu. Tapi kalau bukan dari diri kita sendiri, ya sama aja gitu kan. Nah, mungkin dari diri teman-teman sendiri bisa semangat nih untuk menghilangkan rasa overthinkingnya itu. Tapi gimana sih cara ngilanginnya? Nah, ini ada dua cara nih. Ada dengan practice mindfulness, atau biasakan berpikir untuk saat ini dan change your focus. Atau fokusin pikiran ke hal-hal yang lebih bermanfaat aja deh, nggak usah mikirin hal-hal yang nggak penting gitu kan.
Nah, mungkin kalau untuk kesimpulan gitu aja. Mungkin dari Kak Marisa sendiri ada closing statement nih Kak untuk saran ataupun masukan ke Kawi gitu. Silakan Kak Marisa closing statement-nya. Closing statement-nya adalah terima kasih banyak karena teman-teman dengan mengikuti webinar ini kan berarti udah aware dan mau membantu setidaknya diri sendiri, dan semoga ilmunya bisa diaplikasikan untuk membantu orang lain gitu. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah takut ketika menghadapi mental health issue, karena semua orang pasti ngalamin. Even aku seorang psikolog pasti adalah mental breakdown dan lain-lain. Sekarang kita semuanya sama-sama bergandengan tangan untuk bisa mengatasi personal issue masing-masing. Jadi semangat buat teman-teman yang sedang menghadapi permasalahannya. Oke, terima kasih banyak Kak Marisa untuk closing statement-nya yang luar biasa sekali gitu kan. Terima kasih juga untuk menyempatkan waktunya ya Kak di sela-sela kesibukan Kakak gitu. Apalagi sekarang sedang hamil gitu kan. Kita doain aja teman-teman semoga melahirkannya bisa dengan selamat, ibu dan anaknya bisa selamat, terus juga dalam keadaan sehat walafiat gitu. Nah, terima kasih juga, doain juga buat suaminya Kak Marisa sendiri supaya sembuh dari COVID-nya, gitu, dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga, gitu kan. Oke, terima kasih banyak juga nih teman-teman semua yang sudah hadir di acara webinar online kelas ketiga di siang hari ini. Nah, di sini teman-teman, aku juga mau ngingetin lagi nih, untuk donasi masih dibuka ya teman-teman. Open donasi ini bisa dibuka sampai tanggal 18 Desember. Silakan teman-teman bisa transfer di rekening yang tersedia, ada BNI, Mandiri, BCA, BRI, dan juga ePayment. Ada Dana, OVO, dan juga GoPay. Dan jangan lupa untuk konfirmasi juga kalau udah transfer nih ke CPA yang tersedia. Oke, kita juga terima kasih banyak kepada seluruh media partner yang sudah bekerja sama dengan CWH dan Keluh Kesah ini. Ada dari Psikologi Berbagi, ada AMNI, ada Mazda FM, Turun Tangan Semarang, Relawan Hits, Jurnal, Psikologi Care, Webinar Psikologi, Lingkar Psikologi, Bincang Psikologi, Pemuda Berbagi, Tanya Psikologi, dan Indo Relawan. Nah, di sini teman-teman aku juga mau share untuk CWH sama Keluh Kesah ini ya, mungkin banyak yang nanya, apa sih CWH sama Keluh Kesah ini gitu. Nah, CWH sama Keluh Kesah ini merupakan komunitas, kalau CWH sendiri Charity with Happiness ini merupakan komunitas berbagi dan komunitas bergerak di bidang sosial, yang mana saat ini sudah ada di 2 kota di Indonesia, yaitu ada di Bogor dan juga ada di Semarang. Nah, kalau Keluh Kesah sendiri adalah sebuah komunitas psikologi sosial yang mana saat ini sedang mengedukasi dan juga sedang menggalang dana aksi untuk berbagi 2.000 nasi di 20 kota Indonesia. Teman-teman bisa lihat nih, untuk pamfletnya sendiri kita bakal bagi-bagi 2.000 nasi di 20 kota Indonesia secara serentak, yang mana acara puncaknya adalah pada tanggal 18 sampai 19 Desember 2020. Oke. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada teman-teman dan juga pembicara kita yang hebat dan cantik juga berprestasi untuk siang hari ini, Kak Marisa Meditania. Semoga juga Kak Marisa dan juga teman-teman semua yang ada di seluruh kota di Indonesia bisa dalam keadaan sehat walafiat, tetap stay safe, stay healthy juga, jaga kesehatan karena kita juga masih dalam keadaan pandemi ya teman-teman. Oke, nah tapi sebelum kita ke menuju perpisahan, mungkin teman-teman bisa open cam dulu untuk kenang-kenangan kita di acara webinar kali ini. Kita bisa foto-foto dulu gitu kan. Silakan teman-teman bisa open cam nih di sini. Nah, nanti open cam-nya pas foto saya satu-satu ya teman-teman, karena sini kebetulan ada 5 slide nih. Silakan teman-teman bisa open cam dulu untuk kita foto bersama-sama. Posisinya yang enak ya teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Bentar ya. Oke. Bentar teman-teman. Oke, slide kedua. Lagi, gaya lagi. 1, 2, 3. Oke.
Bentar, slide ketiga ya. Saya ini lagi. 1, 2, 3. Slide keempat sebentar ya, teman-teman. 1, 2, 3. Slide terakhir nih, terakhir. Kita foto-foto dulu. Oke, 1, 2, dan 3. Terima kasih banyak teman-teman untuk waktunya. Sampai jumpa di next event selanjutnya. Dan juga jangan lupa untuk tetap follow akun IG-nya Keluh Kesah dan juga CWH. Juga lainnya juga jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk YouTube-nya CWH, Charity with Happiness sendiri. Oke, kalau kayak gitu kami dari tim CWH terima kasih banyak untuk kehadiran teman-teman, kesempatan waktunya juga karena sudah menyempatkan di kala siang dan sore hari ini bagi yang sudah waktu Indonesia bagian timur dan bagian tengah. Kemudian kami juga dari tim CWH meminta maaf bila ada salah kata yang menyinggung atau sedikit menyakiti hati perasaan teman-teman gitu. Sampai jumpa di next event selanjutnya di Charity with Happiness Online Class Part 4. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Marisa. Terima kasih Kak Marisa. Sampai ketemu. Dadah Marisa. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah. Oke.